Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini kita akan kembali menyeting mikrotik, yaitu share bandwidth dalam satu IP hotspot ya. Jadi ini menjawab jadi beberapa teman yang bertanya tentang bagaimana cara share bandwidth dalam satu IP hotspot ya. Nah, di sini saya jelaskan sedikit topologinya. Mikrotik ya. Kemudian hotspot, masuk pada jalur hotspot atau access point ya, dengan kapasitas hotspot ini 30 Mbps dengan IP 192.168.2.20/24. Nah, dalam satu hotspot ini kita bagi menjadi 3 kelompok pengguna, yaitu guru, siswa, dan tamu, dengan kapasitas masing-masing 10 Mbps. 10 Mbps ya. Di dalam 10 Mbps ini bisa digunakan 10 user, dan untuk siswa bisa digunakan 100 user, kemudian untuk tamu bisa digunakan 10 user. Dengan IP yang sama ya, dengan IP yang sama, namun berbeda kapasitas ya, berbeda kapasitas pemakaian, kemudian berbeda juga password dan username-nya. Nah, di sini kita menggunakan settingan yaitu PCG upload depot di Simple Queues, maka 10 Mbps ini terbagi rata untuk 10 user ya, sama juga dengan siswa dan tamu ya. Nah, disinilah yang dimaksud dengan bandwidth share dalam satu IP hotspot ya. Penjelasan sederhananya seperti ini ya. Nah, ini cocok juga teman-teman gunakan untuk usaha poceran atau RT RW net ya. Nah, di sini taruhlah di sini rumah konsumen kita ya. Rumah konsumen tersebut membeli kapasitas atau kita beri kapasitas 10 Mbps. Kemudian di dalam satu rumah itu bisa digunakan 10 orang. Jadi 10 Mbps ini mereka berbagi pemakaian dalam satu rumah itu untuk 10 orang. Begitu juga rumah berikutnya, seperti rumah siswa ini contohnya 10 Mbps ya, bisa digunakan untuk 100 orang di dalam satu rumah tersebut. Nah, ini contohnya juga tamu seperti itu. Jadi ini cara simple dalam melimitasi bandwidth share dalam satu IP hotspot ya. IP-nya tetap 1. Untuk lebih jelas bagaimana settingannya, kita lanjut saja pada penyetingan. Langsung saja penyetingan ya teman-teman. Kita lihat pertanyaan dari teman kita. Salah satu teman kita yang bertanya, yaitu Robi Mangolivi ya. Nah, di sini mantap Bang tutorialnya. Terima kasih. Buat tutorial Bang dari Mengel ke Quentry maksudnya ya, cara sistem atur hotspot untuk sekolahan, sistem pembagian untuk guru, untuk siswa, untuk tamu ya. Jadi ada 3 nih, guru, siswa, tamu, dan sekalian atur jam pada waktu lewat secondary ya. Nah, kalau masalah jam ini videonya sudah saya upload ya, setting jam sudah saya upload. Salam Bang dari Aceh. Oh, dari Aceh ya. Ya, waalaikumsalam teman-teman kita dari Aceh. Ya, teman-teman kita dari Aceh, salam balik buat kami di sini. Semoga saja teman-teman di Aceh selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu dalam keadaan sehat ya. Saya minta request ya Bang, yang ini ya Bang, sama seperti tutorial contoh ini, jelas dan pelan. Sukses selalu ya Bang channel ini dengan berbagi ilmunya. Oke, terima kasih. Amin ya rabbal alamin.
Oke, teman kita Robi Mangolevi yang dari Aceh, salam kenal juga dari kita di sini ya. Nah, di sini maksudnya untuk membuat rule ya. Membuat rule yaitu yang digunakan oleh guru, siswa dan tamu ya. Jadi di sini yang saya ambil kesimpulan ya. Di sini teman kita menggunakan hotspot. Nah, oleh karena menggunakan hotspot lebih mendekati pada satu IP. Jadi satu IP bisa digunakan guru, siswa, tamu dengan limitasi yang berbeda dan password yang berbeda ya. Oke, kita coba untuk Robi Mangolevi dari Aceh ya. Salam kenal semua untuk teman-teman kita di Aceh. Kita langsung pada tahap penyetingan ya. Di sini MikroTik saya konfigurasi dari awal. Nah, terutama teman-teman masuk pada interface. Ether 1 kita gunakan untuk internet. Kita namai dengan internet ya. Oke, seperti ini. Kemudian apply. Oke, nah sudah ada namanya. Kemudian Ether 2 kita gunakan untuk hotspot ya. Nah, seperti ini. Apply, oke. Kemudian andai kata teman-teman ingin menggabungkan kedua Ether 3 atau Ether 4 menggunakan bridge juga bisa. Ether 5 kita gunakan sebagai jaringan LAN ya. Nah, di sini kita gabungkan nomor 4 kita kosongin aja ya. Ether 2, Ether 3 kita gabungkan menjadi satu IP. Kemudian Ether 4 kita kosongkan. Ether 5 kita gunakan untuk LAN. Bisa dimanfaatkan untuk komputer dan sebagainya ya. Kita langsung pada penyetingan bridge. Teman-teman masuk pada bridge ya. Kemudian di sini bagian bridge, klik tanda plus, general. Nah, name teman-teman bisa namai bebas ya. Di sini saya namakan bridge 1 hotspot ya. Nah, seperti ini. Kemudian apply, oke. Nah, kita klik lagi. Teman-teman bisa arahkan ke STB, arahkan ke non supaya tidak terlalu membebani MikroTik ya. Apply, oke. Oke, masuk pada port. Klik tanda plus. Nah, di sini general interface-nya arahkan pada Ether 2 yang akan kita bridge, kemudian menggunakan bridge 1 hotspot, apply, oke. Nah, di sini kita masukkan lagi port 3 ya. Nah, seperti ini. Apply, oke. Nah, masukkan langkah yang sama apabila teman-teman menggunakan port lain untuk di bridge ya. Nah, seperti itu ya, selesai. Sekarang kita akan konfigurasikan MikroTik ke internet dengan jalur modem ya. Teman-teman masuk ke IP, kemudian DHCP client. Klik tanda plus, kemudian di sini interface arahkan pada Ether 1 sumber internet, apply, oke. Nah, seperti ini. Nah, apabila sudah bound, maka sudah terkoneksi. Oke. Lanjut pada pembuatan DNS ya. Nah, bagian server teman-teman isi DNS Google ya. 8.8.8.8 ya. Kemudian klik di bawahnya ini, masukkan lagi 8.8.4.4 ya. Kemudian allow remote request, teman-teman centang ya. Apply, oke. Nah, langkah terakhir kita masuk ke IP lagi, kemudian firmware. Kita cari NAT ya. NAT, kemudian klik tanda plus, kita akan membuka gerbangnya dari sini ya. Kemudian chainnya SRC NAT ya. Arahkan out interface pada Ether 1 internet, sumber internetnya. Masuk di tab action ya. Di actionnya kita pilih masquerade ya. Seperti ini, masquerade ya. Apply, oke. Nah, seperti ini. Apabila sudah selesai, kita cek apakah sudah terkoneksi dengan internet. Klik terminal, ping 8.8.8.8 ya, enter ya. Nah, di sini sudah terkoneksi internet ya.
Kita cek lagi, klik new terminal, ping Google ya, google.com, enter. Nah, sini juga sudah terkoneksi dengan internet. Ya. Kita lanjut untuk pembuatan IP ya. Klik IP address ya. Nah, di sini untuk IP hotspotnya belum kita buat. Kita masuk untuk membuat IP address hotspot. Klik tanda plus. Kemudian interface-nya kita arahkan pada bridge 1 hotspot ya, seperti ini. Kita isi IP-nya. Ini bebas ya teman-teman. Kita isi 192.168.2.20/24 ya. Nah, ini contoh. Kemudian interface-nya sudah bridge 1 hotspot. Kemudian apply, oke. Nah, ini yang akan kita gunakan untuk hotspot. Dua interface, Ether 2 dan Ether 3 yang kita gabung. Ether 2 dan Ether 3 kita gunakan untuk hotspot ya. Sekarang Ether 5 kita gunakan untuk LAN ya. Untuk jalur laptop dan sebagainya ya. Kita namai dulu LAN. Oke. Kita lanjut untuk pembuatan IP LAN. Address kita isi 192.168. Ini bebas ya teman-teman. Jangan patokan dari saya ya. Bebas. Oke. Yes, 24 seperti ini. Kemudian untuk interface-nya kita arahkan pada LAN. Ether 5. Apply, oke. Sudah seperti ini ya. Lanjut pada penyetingan hotspot. Klik IP, kemudian cari hotspot. Nah, seperti ini, arahkan ke server. Di sini ada hotspot setup, ya, klik. Kemudian di sini ada interface, teman-teman arahkan pada bridge 1 hotspot. Klik next, next lagi, next, ya, terus. Nah, seperti ini. DSN name-nya teman-teman bebas ya. Di sini saya contohkan tutorial .com seperti ini. Next. Nah, admin juga bisa teman-teman pilih admin ya, bebas ini ya. Memang ini ada pembawaan default dari MikroTik. Next. Nah, apabila sudah sukses seperti ini, berarti sudah bisa kita menggunakan hotspot ya. Lanjut pada penyetingan IP LAN ya. Sekarang kita lanjut untuk penyetingan supaya LAN terkoneksi dengan internet, tetapi tidak melalui jalur hotspot. Teman-teman masuk ke IP, kemudian DHCP server ya. Nah, di sini teman-teman pilih DHCP, kemudian DHCP setup. Klik DHCP setup-nya, kemudian interface kita arahkan pada LAN ya. Nah, di sini kemudian next, next aja. Terus sampai selesai. Nah, sampai sukses seperti ini berarti LAN sudah bisa dikoneksikan ke laptop atau komputer ya. Sekarang kita lanjut pada pembuatan rule. Kita masuk pada IP, kemudian cari hotspot. Nah, arahkan pada user profile, klik tanda plus ya, general. Nah, di sini kita akan membuat untuk role guru dulu ya, guru. Kita namai dengan guru ya. Kemudian untuk share usernya, kita untuk guru berapa? Misalkan 10 ya, 10 orang. Jadi kita namai, kita kasih jumlahnya 10 untuk share. Kemudian teman-teman masuk pada incoming packet max ya. Nah, di sini teman-teman isi guru ya. Guru disesuaikan, kemudian outgoing packet mark juga guru ya. Nah, seperti ini. Apabila sudah tersetting seperti ini ya, kemudian apply, oke. Satu rule untuk guru sudah kita buat. Sekarang kita lanjut untuk pembuatan siswa. Rule untuk siswa, kemudian general, kita namai siswa ya.
Nah, seperti ini. Kemudian share bandwidth-nya, share usernya kita isi misalkan 100 ya. Incoming paket marks-nya kita isi dengan siswa. Seperti ini. Nah, untuk outgoing paket mark-nya juga siswa ya. Nah, seperti ini. Apply, oke. Kita lanjut untuk membuat rule untuk tamu ya. Klik tanda plus, kemudian tamu, kita tandai dengan tamu ya. Kemudian share-nya andai kata 10. Untuk incoming paket mark-nya juga ya. Kita harus samakan tamu ya. Kemudian outgoing paket mark-nya juga tamu. Nah, ini harus sama ya. Kemudian apply, oke. 3 rule sudah terbuat di user profil ya. Guru, siswa, tamu. Kemudian untuk usernya kita buat 3 rule lagi. Klik tanda plus. Kemudian kita akan membuat user untuk guru ya. Di sini kita bisa namai guru. Untuk passwordnya guru 123 gitu ya. Guru 123 ya. Profilnya kita arahkan pada guru. Seperti ini. Apply, oke. Kita lanjut untuk siswa. Kita di sini isi siswa. Ini bebas ya teman-teman. Siswa 123 ya. Kemudian profilnya kita arahkan pada siswa. Apply, oke. Lanjut untuk rule untuk tamu ya. Kemudian di sini usernya kita tulis tamu, tandai dengan tamu. Kemudian passwordnya tamu 123. Profil kita arahkan pada tamu. Apply, oke. 3 rule ini sudah kita selesaikan ya, kita buat. Kita lanjut untuk membuat satu rule lagi, IP, kemudian firmware, arahkan ke manual. Di sini kita akan membuat satu rule. Klik tanda plus, kemudian general, chain-nya kita gunakan forward ya. Untuk di tab action kita gunakan jam. Ya. Untuk jam targetnya kita arahkan pada hotspot ya. Nah, seperti ini. Kemudian apply, oke. Nah, disinilah untuk menangkap paket yang akan terkoneksi di jaringan. Ya, nanti apabila sudah terkoneksi, maka dia akan membentuk 2 rule lagi ya. Misalkan guru 2 rule. Kemudian apabila terkoneksi dengan tamu, muncul 2 rule dan seterusnya ya. Sekarang kita lanjut untuk penyetingan di simple queues ya. Klik tanda queue dan di sini kita bisa limit, klik tanda plus. Kemudian di sini kita bisa contoh global traffic gitu ya. Global traffic. Nah, untuk target seperti biasa kita masuk ke address. Ya. Nah, kita masukkan copy di network ya. Kita masukkan di target ditambah /24 seperti ini ya. Kemudian kita masukkan lagi target IP kita. Di sini LAN ya. Copy lagi. Nah, kita masukkan lagi targetnya. Ditambah /24. Nah, seperti ini. Kemudian teman-teman klik apply, oke. Nah, seperti ini secara global dulu ya teman-teman. Sekarang kita lanjut untuk pembuatan 3 rule tadi ya. Guru, siswa, dan tamu. Kita klik tanda plus. Kemudian general. Di sini kita bisa tandai dengan nama, misalkan guru ya, guru ya. Untuk targetnya sama, kita bisa kopikan aja.
Di sini target kita kopikan aja ya. Nah, ditambah lagi. Kita rubah menjadi 5 ya. Nah, seperti ini. Untuk limit ya. Nah, di sini untuk koneksi guru ya. Atau di sini tadi ya, di guru kita koneksikan berapa ya. Untuk max limitnya, misalkan kita mau untuk keseluruhan guru, jadi kita koneksikan misalkan 10 MB per second untuk uploadnya, kemudian untuk downloadnya 10 MB per second. Ini untuk guru ya. Oke. Kita masuk pada tab Advanced ya. Nah, di sini max paket. Di sini max paketnya kan belum ada. Ya, belum ada. Oleh karena belum ada terkoneksi dengan jaringan, oleh sebab itu dia tidak muncul ya. Apabila sudah terkoneksi dengan jaringan yang kita buat tadi, maka dia akan muncul di sini guru, siswa, dan tamu. Tetapi di sini belum ada yang terkoneksi, jadi belum muncul di max paket. Nah, caranya kita harus kita harus tandai sendiri, tetapi catatannya harus sesuai guru ya. Nah, di sini kita namain guru ya. Seperti ini. Oke. Untuk queue tipe bisa kita arahkan PCG upload the food untuk uploadnya. Kemudian downloadnya bisa kita arahkan PCG download the food. Ini merata. Kalau kita menggunakan seperti ini, jadi kapasitas yang digunakan merata untuk user. Untuk parent bisa kita arahkan pada global traffic seperti ini ya. Kemudian apply, oke. Sekarang untuk traffic guru sudah ya. Kita lanjut untuk siswa. Siswa ya. Nah, targetnya sama. Kita masukkan target. Oke, semoga teman kita yang di Aceh bisa memahaminya ya. Kemudian untuk siswa kita limit berapa? Misalkan 10 juga ya. Kita contohkan ini, teman-teman bebas untuk menentukan limitnya ya. Masuk di tab Advanced. Nah, di sini paket max-nya kita isi dengan siswa ya. Ini harus sama dengan user profil yang kita buat. Siswa. Kemudian untuk queue tipe, teman-teman samakan PCG upload the food untuk uploadnya. Kemudian untuk downloadnya PCG upload download the food. Kemudian parent teman-teman arahkan pada global traffic seperti ini ya. Apply, oke. Sekarang kita lanjut untuk tamu ya. Rule untuk tamu, klik tanda plus, kita tandai dengan tamu. Seperti ini. Kemudian target kita samakan. Masukkan lagi target. Nah, ini harus disesuaikan dengan settingan teman-teman ya. Kemudian untuk max limit bisa kita isi 10 MB per second. Kemudian downloadnya juga 10 MB per second. Di tab Advanced sama, yaitu kita isi tamu ya. Untuk max paketnya. Dan queue tipenya juga sama ya. PCG upload the food. Kemudian PCG download the food. Parent tetap kita arahkan pada global traffic seperti ini. Apply, oke. Nah, ketiga rule sudah kita buat ya, untuk guru, untuk siswa, dan untuk tamu. Apabila traffic sudah selesai seperti ini, kita lanjut untuk uji coba ya. Kita koneksikan dulu jaringan internet MikroTik-nya ke laptop ya. Oke, kemudian kita connect lagi.
Sekarang kita masukkan sesuai settingan kita ya. Untuk guru kita menggunakan name guru, kemudian passwordnya guru 123 ya. Jadi kita coba di sini guru, kemudian passwordnya guru 123. Oke. Sekarang sudah terkoneksi. Kita cek pada Mikrotik. Nah, di sini dia akan membentuk dua rule ya. Guru bisa kita cek IP-nya hotspot, kemudian untuk max paketnya. Nah, di sini ada new paket max yaitu guru. Ya. Untuk trafiknya juga sudah terbentuk. Nah, di sini sekarang kita untuk speed test ya. Speed test. Kita lihat trafik untuk guru ya. Sudah jalan. Kemudian di sini downloadnya sudah mendapatkan 9.62 ya, karena di sini kita limit untuk downloadnya 10 ya. Kemudian uploadnya, nah di sini sudah ada tanda merah, berarti sudah menyampai batas limit kita ya untuk guru. Untuk downloadnya kita dapat 9.59, berarti sesuai dengan limitasi kita pada Simple Queues ya. Nah di sini, nah begitulah teman-teman. Andai kata ada setiap koneksi yang terkoneksi, maka dia akan membentuk rule baru di Mangle ya. Nah inilah contohnya. Nanti kalau seandainya kita menggunakan password tamu, juga dia muncul di sini password tamu ya. Coba kita diskonekkan dulu. Nah, di sini kita akan coba menggunakan user yang berbeda, yaitu kita akan tes lagi untuk siswa ya. Untuk siswa, kita cek siswa, yaitu siswa, name-nya, passwordnya siswa 123 ya. Kita coba siswa, passwordnya siswa 123. Nah, sudah terkoneksi. Kita cek pada Mikrotik. Nah, di sini juga membentuk rule baru ya. Juga membentuk rule baru. Apabila kita cek, maka di sini ada new packet mark yaitu siswa. Ya. Ada membentuk paket new packet mark-nya yaitu siswa ya. Jadi sesuai dengan settingan kita. Nah, begitulah ya teman-teman. Untuk settingan ini kita bisa namanya dengan share bandwidth 1 IP ya. Nanti kalau seandainya tamu juga, nanti ada tulisan tamu seperti ini. Yang penting sesuai dengan password dan username-nya ya. Oke teman-teman, saya rasa cukup sampai di sini dulu contoh dari penyetingan ini. Semoga aja bermanfaat untuk teman kita yang dari Aceh, Robi Mangolipi ya. Teman kita dari Aceh,
Lebih kurangnya saya mohon maaf ya. Salam untuk semuanya. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Maka saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya.